Shalom Shalom teman-teman. teman-teman. Selamat Selamat hari hari Minggu. Minggu. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya dan selalu berada dalam lingkungan Roh Kudus. Oh iya, hari ini kan hari Minggu. Iya nih. Mari kita bersama-sama beribadah persekutuan terlunas secara online. Kamu masih ingat nggak ya lewat PTF kecil? Waduh, aku lupa dikit nih. Sudah, mari kita mengucapkannya bersama-sama ya. Apa kabar PTF kecil? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan yang menyanyikan Kidung Muda-Mudi nomor 58, bait yang pertama dan bait yang kedua bahasa Indonesia. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, kita dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik pada kami setiap hari. Dan juga Tuhan, bimbinglah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan seluruh kehendak-Mu saja Tuhan. Dan juga Tuhan, bagi teman kami yang sedang tidak enak badan atau sedang sakit, bimbinglah mereka, berkatilah mereka agar mereka sehat-sehat selalu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Amin. Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, cinta semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ulat beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi
karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ulat beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Adik-adik, sebelum kita tiba pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas bimbinganmu pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami boleh datang kembali ke tempat ini untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami setiap firman yang akan hamba bawakan. Tutup bungkus kami dan kuat kuasa darah-Mu, dan berkati firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku gunakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian.
bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, walaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Adik-adik, Rasul Paulus sangat gigih dalam tugas pekabaran Injil sejak dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam pelayanan pekabaran Injil Yesus, Paulus menggambarkan Injil selama 18 tahun sehingga berbentuklah jemaat di Korintus. Setelah dia meninggalkan Korintus untuk melanjutkan pekabaran Injil ke wilayah lain, jemaat Korintus mengalami berbagai macam masalah. Dalam gereja yang masih muda itu, masih perlu bimbingan dan pengajaran. Rasulnya melalui surat, menyurat, dan kunjungan pribadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, surat 1 Korintus ditulis selama 3 tahun pelayanannya di Efesus. Pada waktu perjalanan misinya yang ketiga, berita mengenai masalah-masalah di Korintus terdengar oleh Paulus saat ia berada di Efesus. Setelah datang utusan dari jemaat di Korintus, mereka menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus yang memohon petunjuknya atas berbagai persoalan sebagai bentuk kepedulian atas masalah di jemaat Korintus. Paulus segera menulis surat ini untuk memberi nasihat dan bimbingan rohani. Masalah jemaat di Korintus itu mengancam persekutuan mereka yang berakibat pada perpecahan. Paulus mendengar hal itu dari keluarga Chloe, bahwa ada perselisihan di antara jemaat. Pokok persoalan yang nyata, ada kelompok yang saling menuding dan memegahkan dirinya. Ada yang merasa hebat karena memiliki materi, kuasa, dan kehebatan lainnya, dan mengabaikan yang lain yang dinilai tidak mempunyai kemampuan yang bisa dibanggakan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam konteks perikop 1 Korintus ini, jabatan kerasulan Paulus dipertanyakan oleh orang Korintus. Hanya karena ada tokoh penginjil yang baru, yaitu Apolos, yang juga melayani jemaat itu untuk meneruskan pelayanan yang sudah dirintis Rasul Paulus. Dalam nats ini, Paulus berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman dengan begitu rendah hati, tanpa sedikit pun menyalahkan jemaat Korintus ataupun Apolos. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, gereja di Korintus dikenal sebagai gereja yang memiliki program kerja yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan pengkhotbahnya. Itulah sebabnya mereka mengalami kemajuan yang pesat dalam menjangkau jiwa-jiwa. Karena merasa sudah berhasil, mereka mulai terlena dan menjadi sombong secara rohani. Merasa lebih baik dari orang percaya lainnya, membanggakan diri
dan menganggap rendah yang lain. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus segera bertindak dan menegur jemaat di Korintus dengan keras. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika kita mulai merasa bahwa diri kita lebih baik dan lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih besar dan maju dibanding gereja lain, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari, dan kita tetap merasa baik-baik saja. Dalam hal ini, padahal kesombongan itu adalah ketika kita mulai suka menghakimi dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Adik-adik, ini juga yang menjadi alasan mengapa Lucifer jatuh, yaitu karena kesombongannya. Kesombongan adalah dosa terbesar dalam kehidupan kekristenan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam bacaan ini, jemaat di Korintus merasa memiliki kebanggaan bahwa mereka adalah warga negara yang terhormat dengan status dan pengaruh kuat dalam masyarakat. Bagi mereka, Paulus dianggap sebagai orang yang tak berharga, terbuang dan tertuduh yang akan dihukum mati. Sedangkan jemaat di Korintus berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang bijaksana, berkuasa, dan dihormati. Sebaliknya, Paulus hanya seorang yang dinilai bodoh, lemah, dan tak terhormat. Mereka mempermalukan Paulus dan menolak citra Paulus dalam jemaat mereka. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengarahkan jemaat bagaimana seharusnya sikap yang baik dari setiap jemaat dalam memandang dia dan rasul lainnya. Para rasul tidak boleh dipandang tinggi selain sebagai penanam dan penyiram di ladang Tuhan. Firman Tuhan sebagai sumber terbaik untuk menilai orang. Kesombongan cenderung melahirkan pertengkaran, bisa juga mempengaruhi kita dalam memberi penghargaan yang tidak semestinya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jika kita memandang diri sendiri dan memandang yang lain dengan sewajarnya dan tidak melebihi apa yang tertulis, maka itu menjadi sarana yang baik untuk mencegah perselisihan dan perpecahan di dalam persekutuan jemaat. Adik-adik yang diberkati Tuhan, jemaat diberi pemahaman agar menyadari bahwa semua yang ada pada mereka semata-mata anugerah dari Allah. Jadi, mengapa mau bermegah diri? Paulus ingin memberi pelajaran bermakna buat jemaat untuk perbandingan yang mencolok antara jemaat dengan kehidupan sederhana rasul-rasul, mengandalkan kekayaan dan kuasa yang sesungguhnya. Manusia sendiri tak memiliki apapun di mata Tuhan. Tuhanlah yang harus menjadi raja yang telah menang dan bangkit itu dalam kehidupan jemaat. Adik-adik yang diberkati Tuhan, merupakan refleksi diri Rasul Paulus tentang bagaimana sikap, pelayan, dan kehidupan sebagai Rasul Tuhan. Siap dan rela menerima penderitaan, hinaan, celaan, fitnah, hidup apa adanya, bekerja keras, sabar, tetap memberkati walau dianiaya, dan sebagainya. Dibandingkan jemaat di Korintus, diungkapkan dengan kalimat sanjungan, pandai, kuat, terhormat, dan hidup berkecukupan. Paulus menyatakan sikap setiap hambanya harus tetap menunjukkan sikap baik. Orang yang memfitnah dibalas dengan kata-kata yang memberkati, diremehkan dibalas dengan tetap sabar, dan mengucap syukur atas semua keadaan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, memiliki sikap hidup yang rendah hati bukanlah hal yang mudah. Karena syarat untuk rendah hati, seseorang tidak mengutamakan dirinya sendiri.
tetapi orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, mau mengakui kemampuan orang lain, mau membuang kesombongan, dan sebagainya. Hal tersebut di atas banyak bertentangan dengan keinginan kita, yang minta dinomorsatukan, didengar, dipuji, dan akan menimbulkan masalah antar sesama dan juga kelompok, bahkan di antara para pelayan. Sekalipun jika ada sebuah masalah yang terjadi dan penyelesaiannya tidak berdasarkan sikap kerendahan hati, akan sulit diselesaikan karena semua merasa dirinya yang paling benar. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Paulus tidak mau dibandingkan dengan Apolos atau siapapun khususnya tentang siapa di antara mereka yang paling besar. Bahkan ketika jemaat tidak menghargai Paulus sebagai rasul yang pernah melayani mereka, dia pun tidak mempermasalahkannya. Bagi Paulus, pujian itu datang dari Allah dan bukan dari manusia. Karena kerendahan hati, itulah maka Paulus diberkati dalam pelayanannya oleh Tuhan. Melalui sikap kerendahan hati, Paulus ingin memberi contoh kepada jemaat di Korintus saat pentingnya sikap rendah hati sebagai pelayan. Sebagai pelayan Tuhan, sikap rendah hati akan menjadikan kita pelayan yang berkenan kepada Allah dan pelayan yang menjadi berkat bagi sesama. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu kembali bersama-sama beribadah. Walaupun kami harus melalui media online, kami tetap dengan semangat kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendoakan layanan di gereja kami Tuhan, baik bagi para pendeta, para majelis, jemaat, serta petugas-petugas pengedit video Tuhan. Engkau senantiasa lindungi sertai mereka, Engkau tutup bungkus mereka, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi garda-garda terdepan yang senantiasa menjaga penularan virus ini Tuhan. Engkau buat mereka selalu terberkati, Engkau lindungi sertai mereka, dan jauhkan mereka dari pandemi ini. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami juga berdoa buat pergumulan yang ada baik dalam keluarga maupun pada bangsa ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit, berkatilah mereka, lindungi mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa buat para medis, berkatilah mereka. Ya Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sedang berulang tahun pada minggu ini maupun pada minggu yang lalu. Tuhan, berkatilah mereka, berikanlah mereka umur panjang ya, sehat selalu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para bapak duda, ibu janda, berkatilah mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami juga berdoa buat Mama Opa, berkatilah mereka, lindungilah mereka, kuatkanlah mereka, berikanlah mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para aparat pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah.
Kiranya semua tugas mereka bisa mereka laksanakan sebaik mungkin di masa pandemi ini. Ya Tuhan, berkati juga para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Kiranya mereka bisa kuat bekerja dari pagi sampai malam. Kuatkanlah fisik mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, lancarkanlah kebijakan-kebijakan pemerintah. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Ya Tuhan, semoga musibah yang sedang kami alami ini bisa cepat berakhir dan semuanya bisa berjalan seperti sedia kala. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Silakan teman-teman memasukkan persembahan teman-teman ke dalam amplop, kemudian ditulis persembahan berkat PT, kemudian diberi nama dan dari sektor berapa. Kemudian disetor ke koordinator sektor masing-masing atau dititipkan kepada orang tua untuk diberikan ke gereja. Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita menyanyi Kidung Muda-Mudi nomor 2, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ibadah kami boleh selesai dengan penyertaan daripada-Mu. Bimbing kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kerendahan hati. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi tema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Baiklah, adik-adik dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana tadi kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan teruna secara online. Nah, untuk hari ini kakak akan memberikan pertanyaan mengenai mencari 9 kata nilai-nilai kebaikan. Silakan adik-adik menjawabnya melalui chat yang akan kalian kirimkan di grup Pelkat PT atau chat pribadi ke kakak-kakak lain di masing-masing sektor. Oh iya, untuk yang minggu lalu sudah ada pemenangnya, yaitu yang pertama Eriska dari sektor pelayanan 3, kemudian yang kedua adalah adik Arel dari sektor pelayanan 8, dan yang ketiga adalah adik Sherin Dian dari sektor pelayanan 2. Dan seperti biasa, kakak-kakak akan menghubungi adik-adik yang menjadi pemenang untuk kuis minggu lalu.
sudah mengirimkan jawaban namun tidak menang dalam kuis minggu lalu, jangan berkecil hati, tetap semangat dan tetap ikuti kuis-kuis dari kakak-kakak lain selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.ここに泉は湧く、涙を過ぎるとき、やがて実を結び笑